wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di kantor Dewan Ketahanan Nasional dan akan menjadi narasumber terkait dengan masukan tentang PPDB. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Untuk itu sesuai jadwal yang tadi disusun khusus, para anjak semua seperti tahu kami semoga sehat semua. Jadi anjak ini Bu gabung semua Bu nih Bu, anjak di Putiana nih bergabung semua nih, alhamdulillah. Kekuatan full 15 orang. Pak Yani, Pak Zido, Pak Diki, Bu Yani, Pak Nurofik. Kalau yang depan ini anjak ini Bu, yang depan ini semua Bu, ada dua kita. Sama Mbak Nengkin. Oke. Ini yang sebagai ini motornya di Nah, itulah instrumen pengikatnya seperti apa. Orang yang pindah itu boleh yang seperti apa? Apakah batasannya ada surat tugas maksimal 1 tahun, setelah lebih dari 1 tahun berarti dia udah definitif warga situ, atau bagaimana? Ini yang harus diikat. Saya walaupun ini tidak ada masalah, mungkin karena takut dan sebagainya, it's okay aja. Tapi kan setiap peluang itu kan akan menciptakan tidak fair. Oleh karena itu perlu kita lakukan instrumen pengikat jelas. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, kami selaku pendidikan itu kalau alasannya jelas, kuat, ini langsung berlari kok. Ini masalahnya kan bukan masalah, mohon maaf, bukan masalah sekolahnya kurang atau tidak kurang, itu nggak peduli loh Pak. Selama foreplay-nya itu fair, jalan, kita nggak ditekan-tekan, nggak disalahin, sudah ditekan, disalahin, dititipin lagi. Kita bingung. Ini hal baru ya, saya baru dengar banyak istilah-istilah baru gitu. Dan senang banget di sini, sebuah kehormatan bagi saya. Saya coba untuk masuk sebenarnya sejak 7 tahun yang lalu ketika sistem PPDB ini mulai dilakukan. Sebenarnya waktu itu saya masih menjadi komisioner KPAI Pak, dan sempat jadi pembahasan sebelumnya di tahun sebelum digulirkan 2017. Waktu itu kan Pak menterinya adalah Pak Muhajir ya. Nah pada saat itu saya masih posisi sebagai guru, pendidik gitu ya, kepala sekolah yang juga dimintai masukan sebelum ini. Jadi memang ini berangkat dari sebuah riset selama 8 tahun yang dilakukan oleh Balitbang Kemendikbud. Nah dalam paparan 8 tahun itu mereka memotret sekolah negeri itu isinya siapa. Dan sebenarnya anak-anak pada kelompok kemudian di tahun yang ketiga diperoleh data bahwa bisa mengakses itu adalah anak-anak dari kelompok kaya sebenarnya. Nah sementara anak dari kelompok miskin ini kalah nilai, karena dulu sistemnya kan nilai, sehingga kemudian dihitunglah akhirnya berapa kemudian pengeluaran pendidikan anak dari kelompok miskin dan kaya. Ternyata dengan sekolah negeri yang didominasi oleh anak-anak dari keluarga mampu, sebenarnya keluarga-keluarga miskin ini mengeluarkan biaya pendidikan menjadi lebih besar. Nah, atas dasar itu, ini riset 8 tahun ini, maka kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak mengelola pakai nilai, tapi menggunakan sistem yang disebut dengan zonasi. Dan ini lebih cocok dengan pasal 31 sebenarnya Undang-Undang 1945, karena prinsip awal adalah menggunakan sistem di mana selama 50 tahun, tepatnya 50 tahun tuh kita menggunakan sistem PPDB itu bisa masuk ke sekolah negeri dengan nilai. Nah, seolah-olah itu adil, padahal siapa anak dengan nilai tinggi? Pertama ya anak yang sejak kecil pasti gizinya tuh bagus tuh, tumbuh kembangnya juga baik. Lalu mereka punya sarana prasarana belajar yang memadai. Lalu mereka juga bisa les bimbel, bisa privat. Sementara anak dari kelompok miskin makan aja susah kok mau bayar bimbel. Kemudian mereka mungkin kurang gizi dari kecil. Mereka juga ngebantuin orang tuanya jualan nasi uduk misalnya, jual pakan ternak gitu kalau dia adalah peternak, petani juga ngebantuin gitu. Sementara fokus mereka kan jadi tidak hanya belajar. Nah sekarang ketika diuji dengan nilai akademik, maka anak-anak keluarga miskin ini terbukti mereka punya nilai yang rendah. Karena mereka tidak sebaik pada kondisi yang keberuntungannya anak-anak dari kelompok kaya.
Kira-kira riset 8 tahunnya sebenarnya begitu gitu. Jadi memutuskan untuk menggunakan ini adalah kehadiran negara untuk mengatur sekolah negeri itu bisa dimasuki baik kaya, miskin, tidak pintar, dan yang pintar. Maka sistem ini muncul gitu. Dan ini yang benar sebenarnya. Yang kedua adalah bahwa ternyata riset membuktikan anak-anak yang pintar sama pintar dikumpulin itu tingkat stres si anak tinggi. Dan belajar tuh bukan berkompetisi. Belajar adalah sesuatu yang dia ngembangin diri dan senang. Tapi yang terjadi anak ini penuh tekanan karena berkompetisi dengan teman-teman. Jadi sekolah-sekolah unggul ya terus belajar ini, stres sebenarnya anak. Secara tumbuh kembang, sebenarnya seolah-olah nilai akademik tinggi, tetapi sesungguhnya tumbuh kembang dia, kan dia tidak hanya nilai gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, mencampurkan anak dengan beragam kemampuan, itu sebenarnya yang paling benar dalam tumbuh kembang anak. Karena anak juga harus belajar tidak melulu soal akademik, tapi bahwa anak itu diberi kecerdasan oleh Tuhan. Kalau kata Garner, ada 9 kecerdasan. Nah, pada sistem dengan menggunakan kurikulum merdeka yang sekarang, sistem zonasi ini ngedukung banget. Karena tidak lagi menilai sekolah itu dari keunggulan akademik. Tapi bahwa anak-anak di sana difasilitasi bakat, minat, dan kemampuannya, sehingga mereka tuh bisa tumbuh, berkembang sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Itu akan membuat anak-anak juga bahagia, karena itu passionnya dia, dan membuat kualitas pendidikan sebenarnya meningkat. Nah, proses ini memang butuh waktu. PPDB sistem zonasi kan baru 7 tahun. Jadi wajar kalau kemudian masih masih banyak problem. Tapi sebenarnya 7 tahun ini masyarakat sudah mulai nerima sebenarnya. Nah, lalu kemudian kalau kemudian terjadi berbagai kecurangan, misalnya yang ditemukan, apa ya betul karena sistem zonasi? Karena kekurangan sekolah kan prinsipnya. Maka Kemendikbud pun sudah memutuskan sejak 5 tahun yang lalu, silakan daerah bebaskan tanah, ada lahan, kami dirikan sekolah. Jadi pemerintah pusat juga mau bercampur tangan untuk membangunkan sekolah, terutama SMA dan SMK. Selain dibangunkan, akan diisi. Sebenarnya pemerintah daerah hanya menyediakan lahan. Nah, ini yang untuk upaya apa? Karena mau diubah kayak apapun sistem zonasi atau tidak zonasi, memang semua anak diterima di sekolah negeri, kan enggak. Saat ini saja baru 38% sampai 40% yang bersekolah di sekolah negeri. Selebihnya swasta. Nah, dengan adanya sistem zonasi, daerah jadi memetakan, mereka baru sadar, oh, di daerahku ternyata sekolah negeri kurang, terutama SMA SMK. Lalu baru sadar juga, oh, letaknya tidak merata. Lalu banyak daerah, ketika saya menjadi komisioner KPAI, saya tuh paling setiap tahun saya melakukan pengawasan ini ke berbagai daerah. Hasilnya, kalau berbicara keributan tahun, nggak nambah tuh 1 SMP negeri pun. Tapi Kota Bekasi menambah 7 SMP negeri dalam 7 tahun. Kota Tangerang menambah 9 SMP negeri dalam 7 tahun. DKI Jakarta menambah 10 SMK negeri dalam 7 tahun. Menurut saya dampak positifnya luar biasa. Ini saatnya pemerintah sadar bahwa dia harus memenuhi hak atas pendidikan. Bahkan di musim pemilu ini, kita bisa mengkampanyekan bahwa masyarakat ayo cerdas. Kalau tidak peduli pemerintahnya sama pendidikan, ukurannya gampang, nggak nambah sekolah negeri. Apa mereka pantas untuk dipilih kembali? Misalnya itu bisa menjadi poin untuk memeratakan pendidikan kita gitu, untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan negeri di sekolah negeri. Nah, saya pikir itu sebagai pengantar bahwa ya saya ngikutin banget proses 7 tahun ini, bahkan sebelum 7 tahun, tadi artinya masih dalam penggodokan. Dan menurut saya ini adalah pemilih yang paling adil. Yang kedua, negara hadir banget. Dan yang ketiga, sekolah bisa diakses siapapun di negeri sekarang ini. Bukan karena nilai, tapi karena dia dekat dengan rumah. Ya nggak apa-apa, kan dia punya hak. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, nggak pintar bisa. Toh ada jalur lain, jalur prestasi bagi yang pintar, jalur afirmasi bagi mereka yang punya kebutuhan khusus atau mereka miskin. Lalu ada jalur zonasi yang bicara tentang rumah, dekat rumah ke sekolah. Nah, itu aja punya prinsip-prinsip lain tuh. Ya kenapa didekatkan ke rumah itu juga sangat bagus. Kenapa? Seluruh Eropa, Jepang,
Korea, semua kan mendekatkan anak-anak dari sekolah ke rumah. Sehingga polusi berkurang, mereka cukup jalan kaki, cukup naik sepeda, keamanannya mereka juga terjaga, mereka juga secara tumbuh kembang bisa dapat makanan mateng yang dimasak dari rumah terus diantarin ke sekolah karena dekat. Jadi sebenarnya banyak prinsip-prinsip yang sangat positif. Jadi kalau sistem zonasi ini dihilangkan, justru menurut saya secara ketahanan nasional berbahaya. Karena tadi sekolah pemerintah yang harusnya untuk semua orang ini bisa hanya diakses oleh kelompok tertentu yang kebetulan beruntung. Nah, kira-kira mungkin itu, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan, mungkin bisa ke slide ketiga dulu. Nah, PPDB sistem zonasi ini akan diganti. Itu yang sekarang sedang ada. Sampai Presiden menyatakan, kemudian Kemendikbud akhirnya membentuk Satgas untuk mengevaluasi. Nah, kalau PPDB sistem zonasi akan diganti, saya rasa juga tidak menjamin mayoritas anak Indonesia masuk. Mengingat jumlah sekolah negeri memang terbatas. Kemudian tidak ada penambahan SMA dan SMK negeri, bahkan SMP negeri selama berpuluh-puluh tahun selama ini. Ya, kesadaran bahwa sekolah negeri minim justru terjadi ketika Kemendikbud menerapkan PPDB sistem zonasi. Next. Nah, sebelum sistem seleksi PPDB menggunakan nilai, Bapak Ibu seperti tadi saya sampaikan, pertama sekolah negeri ini kan berbiaya murah ya, bahkan gratis untuk wajar 9 tahun. Hal ini membuat anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, sebelum ada PPDB sistem zonasi, sementara anak-anak dari keluarga miskin sebelum PPDB sistem zonasi ini, mereka sangat sulit mengakses sekolah negeri karena kalah pada nilai. Yang kedua adalah peserta didik ini yang memiliki nilai akademik tinggi, umumnya kan didominasi oleh anak-anak kaya, seperti dari keluarga mampu, yang semuanya mungkin bagi mereka mudah, seperti saya tadi sudah ungkapkan. Ya, jadi mereka betul-betul terfasilitasi karena keluarganya memang bisa membiayai semua itu. Nah, sementara peserta didik dari keluarga tidak mampu, kan kondisinya berbanding terbalik gitu. Ya, secara gizi rendah, tidak mampu memenuhi sarana prasarana belajar yang memadai, kemudian boro-boro untuk bimbel, makan aja susah misalnya, kan ada keluarga-keluarga tertentu juga seperti itu. Nah, anak-anak yang terpinggirkan ini, sekarang mereka bisa mengakses sekolah negeri, dan ini kelompok ini kan kelompok yang nggak punya suara, kelompok yang tidak tahu kemana mereka harus bersuara, dan mereka nerima karena memang nilai anaknya kalah, kan persepsi yang dibangun begitu. Nah, sekarang apakah sekarang juga sistem ini mengabaikan kepintaran anak-anak? Enggak, kan ada jalur prestasi. Lalu anak yang pintar-pintar tetap bisa masuk jalur zonasi. Jadi sebenarnya tidak seperti yang masyarakat persepsikan. Oh, yang penting adalah dekat sekolahan, tapi nilai mah nggak penting. Ya nggak begitu gitu. Bahwa sistem ini kenapa disebut zonasi, pakai zona, agar semua bisa akses. Itu keadilannya menurut saya. Nah, berikutnya adalah next. Nah, sistem PPDB sebelumnya menurut saya diserahkan pada pasar bebas. Pemerintah tidak pernah campur tangan. Makanya 50 tahun tanpa gejolak. Begitu PPDB, pemerintah cuma ngasih waktu. Oke, PPDB dimulai tanggal ini sampai tanggal ini. Habis itu emang pemerintah ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Karena semua orang tua berebut sekolah negeri, kemudian nggak berhasil masuk ke sekolah swasta. Sekolah swasta kaya, kalau orang kaya masih bisa tuh, mereka punya banyak pilihan. Kalau anak-anak miskin, akhirnya masuk ke sekolah papan bawah juga. Ya, ini yang kemudian pada masa itu sekolah-sekolah negeri unggulan, karena muncul kemudian unggulan dan favorit, itu pun mereka sudah di mayoritas keluarga kaya yang ada di situ. Sekolah ini juga sekolah kaya, dapat bantuan bertubi-tubi. Kalau sekolah pinggirannya nggak dapat dulu. Itu sampai seperti itu. Prestasi pun didominasi oleh sekolah-sekolah seperti ini. Nah, inilah yang bertahun-tahun terjadi. Pemerintah tidak pernah campur tangan, semua diserahkan ke pasar. Nggak pernah ada juga kemudian protes dari keluarga-keluarga miskin yang tidak pernah mampu mengakses, kan nggak ada. Jadi tenang, oke selesai PPDB-nya, keterima muridnya, dulu tuh kayak gitu. Makanya pemerintahnya sampai nggak sadar kalau sekolah negerinya kurang, misalnya lah Kota Bekasi, ya kita baru sadar ya, ternyata perumahan banyak. Baru muncul, tak ada sekolah negeri satupun di perumahan-perumahan itu. Nah, ini kan kesadaran yang kemudian muncul ketika zonasi. Nah, kemudian sistem PPDB di Indonesia yang tadi saya sebut 50 tahun yang menggunakan sistem nilai ini yang menurut saya justru tidak adil.
tidak sesuai dengan konstitusi RI gitu. Kemudian hal ini pun melahirkan sekolah-sekolah unggulan. Ya, unggulan, favorit gitu ya. Misalnya saja SMA Negeri 8 Jakarta. Dulu itu yang sekolah di situ orang dari Tangerang, dari Bogor, dari Bekasi, dari mana-mana. Pokoknya yang nilainya begitu ditutup PPDB-nya, nilai rata-rata ujian nasionalnya mereka itu adalah 9, sekian. Jadi nggak pernah di bawah 9. Ngumpullah tuh anak-anak itu di sekolah itu. Lalu anak-anak yang berada di SMA Negeri 8, maksudnya yang rumahnya di sekitar situ, tapi nggak dapat nilai segitu, mereka yang nggak pernah bisa menikmati sekolah di sana. Kalau sekarang kan enggak, anak-anak itu sudah bisa masuk karena zonanya memang bisa kan. Nah itu yang kemudian apakah kualitas pendidikan di DKI turun? Ya nyatanya tidak. Gitu. Malah sekolah-sekolah itu baru mereka akhirnya, oh anak-anak kami ternyata jago olahraga, jadi karate menang, taekwondo menang, kemudian juga lomba-lomba lain. Nah mereka juga baru ngerti, oh anak-anak kita ternyata juga jago musik, jago itu. Nah begitulah. Kan keunggulan nggak harus akademik semata gitu. Nah, selama pasar bebas ini, maka mayoritas tadi APBN, APBD semua tercurahkan pada sekolah-sekolah yang mereka sebut unggul. Kenapa saya menyebutkan itu? Karena saya mengajar di SMA Negeri 13 Jakarta Utara yang merupakan sekolah unggulan. Dan di situ saya bisa merasakan betul bagaimana bantuan negara bertubi-tubi hadir. Bahkan istilahnya nih lantai kami belum rusak, orang duitnya kelebihan dilepas aja, kemudian diganti lagi dengan yang baru. Sementara SMA tetangga nggak jauh dari tempat saya, yang sama-sama negeri, yang nggak dapat bantuan sebagaimana kami. Udah kekoplek-koplek juga itu lantai karena keinjak dan pecah di beberapa tempat. Itu masih tetap aja karena nggak adanya anggaran. Nah, ketika kemudian PPDB-nya menggunakan sistem yang begini, ini sebenarnya udah menghilangkan betul sekolah unggul, sekolah favorit, dan standar di DKI ini bisa dibilang sama sekolah. Jadi kita mau sekolah dimanapun sama kok, nggak ada yang unggulan lagi, nggak ada, semua sama, sarana prasarananya, ininya, segalanya tuh sama. Nah ini karena APBD pun sekarang rata, APBN pun sekarang rata diberikan kepada semua. Nah menurut saya ini sesuatu yang baik dan betul-betul adil. Kemudian next, nah anak miskin tuh mengeluarkan biaya pendidikan lebih mahal sebagaimana tadi hasil riset ya, karena sistem PPD tersebut selama 50 tahun memang nyaris tak ada gejolak karena sistem tersebut diserahkan kan tadi pada mekanisme pasar. Nah faktanya memang anak-anak yang diterima di negeri itu adalah anak-anak, dan ini hasil risetnya Kemendikbud ya, mungkin Kemendikbud juga bisa diundang untuk memaparkan riset itu, dan saya tahu itu adalah pada tahun 2016 ketika dipaparkan. Nah dari sini ya kami semua mengerti kenapa kemudian pemerintah akhirnya campur tangan pada kebijakan penerimaan peserta didik baru agar tadi semua pihak bisa mengakses sekolah negeri. Next. Pemda mulai bangun SMP negeri dan SMA negeri baru karena sebenarnya bentuknya piramid. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara SD, ternyata SD ini dari hasil pengawasan saya ketika saya di KPI juga itu relatif terpenuhi untuk SD negeri. Karena SD negeri itu dibangun besar-besaran ketika zaman Soeharto punya program SD Impres. Nah karena SD Impres itu akibatnya hampir di seluruh pelosok itu kita bisa menemukan sekolah negeri. Nah di sini waktu itu targetnya Pak Harto adalah melek huruf kan. Orang pokoknya lulus SD lah waktu itu, bisa baca bisa tulis. Nah tapi Pak Harto juga tidak nyambungin ke SMP. Jadi tidak ada SMP negeri Impres tuh nggak ada. Apalagi SMA dan SMK. Jadi puluhan tahun tak pernah ada. Nah ketika kemudian ini terjadi, kita contohkan Kota Bogor. Dia punya 200 SD negeri. Tapi begitu SMP cuma 20, begitu SMA cuma 10. DKI Jakarta itu awalnya kami punya 900 SD negeri, tapi begitu ke SMP 290, begitu ke SMA kami cuma punya 117, SMK cuma punya 63. Lalu sistem PPDB zonasi ini mengubah DKI untuk mulai mikirin mergerin aja tuh SD yang kekurangan murid. SD itu di merger yang berdekatan tidak lebih dari 3 km sesuai dengan aturan Permendikbud, lalu gedung SD yang itu dibikin SMK karena kebutuhannya SMK-nya cuma 63. Sementara di DKI itu Pak Bu
SMK negeri 63, tapi SMK swasta 440. Kan jomplang gitu, benar-benar masyarakat kan itu. Negara nggak hadir, maka ditambah oleh DKI. Dengan tadi mau merger dan mencari lahan mana. Nah masalahnya bikin lahan itu kayak kota seperti Jakarta susah. Karena untuk sesuai dengan Permendikbud standar sarana, lahannya tuh harus tertentu. DKI punya uang tapi nggak punya lahan yang bisa dibeli. Jadi mereka akhirnya berencana membeli sekolah-sekolah swasta yang udah mau kolaps agar bisa membangunkan sekolah negeri. Nah, tapi karena yang kolaps juga tidak terlalu banyak, tidak signifikan menambah, akhirnya Pemprov DKI bikin kebijakan namanya PPDB bersama melibatkan sekolah swasta agar swasta juga tetap hidup. Nah, PPDB bersama ini semua dibiayai seperti sekolah negeri, 20 anak yang lolos ke situ semuanya sampai lulus yang bayar APBD. Nah itu adalah upaya karena nggak sanggup lagi bikin sekolah gedung baru. Karena kalau bikin gedung baru juga Bapak Ibu, kan daerah harus mikirin juga gurunya, jumlah guru, jumlah tenaga kependidikannya, itu semua akan berimplikasi kan. Makanya kenapa Kemendikbud mau mendirikan bangunan dan isinya, lantaran tahu bahwa setelah itu ada proses di mana akan ada penambahan-penambahan tadi, tenaga, sumber daya manusia. Nah, tapi kan kalau dia ASN atau P3K, kalau P3K jadi beban daerah kan, tapi kalau ASN kan lewat APBN nggak masalah. Nah, masalah ini yang kemudian kalau nambah akan begitu. Itu jadi bukan sekedar bangun gedung, tapi ada dampak lain gitu loh. Nah, tapi kan ini menurut saya karena ini adalah haknya warga negara dan kewajiban pemerintah, ya nggak apa-apa sebenarnya membangunkan sekolah negeri yang selama bertahun-tahun toh nggak nambah-nambah gitu. Nah jadi dengan PPDB ini menurut saya memang harus ada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah mana yang juga nggak sanggup bayar P3K sehingga kemudian ini gimana? Nah berarti dana bosnya apakah boleh membayar honorer dengan kuota yang lebih besar dan lain-lain gitu. Itu kan sebenarnya soal omongan antar pemerintah aja kan, menurut saya bisa kolaborasi. Dilakukan di setiap itu sama. Bagus itu untuk yang kota-kota besar atau kota-kota yang pemerataan penduduknya rata gitu ya, hampir rata lah. Tetapi yang di daerah itu tidak, apalagi di pulau-pulau terpencil itu ya. Nah, apakah bisa sistem zonasi ini bisa dirubah? Tadi benar begitu, sistem zonasinya dirubah, jadi nanti diserahkan kepada Pemda setempat, jadi yang hampir sama. Kemudian tadi ada beberapa yang direkomendasi untuk memperbanyak membangun sekolah negeri. Sekolah negeri. Padahal untuk PPDB kita ketahui sistem ini hanya berlaku di bawah sekolah-sekolah di bawah Kementerian Dikbud, bukan Kemenak tadi sampaikan itu. Nah, sama berlaku. Kemenak berlaku hanya sekolah negeri ya. Ya. Maksud saya, apakah nanti mungkin ya dari tadi itu ada gitu kan? PDB juga diserahkan kepada Kemenak gitu, yang berlaku juga untuk PPDB yang non negeri tadi ya, agar nanti kan ada istilahnya usulan dari BIN untuk sekolah yang dibawa Kemenak itu negerinya diperbanyak toh, gitu ya, diperbanyak, ketika diperbanyak maka bisakah seperti itu? Terus bentuk regulasinya gimana gitu? Karena dibawa sendiri ini Bu ya, gitu. Kemudian yang saya tanyakan ini untuk semua narasumber ini, kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang viral, ada sekolah yang tadi tidak punya siswa, sampai tidak punya siswa, kemudian ada kecurangan dalam administrasi, salah satunya menyalahgunakan kartu keluarga, itu arah-arahnya dari 4 jalur itu adalah sistem zonasi. Arahnya yang paling banyak, ya mungkin bisa jadi karena persentasenya itu yang besar, karena 50%, sehingga orang segala daya upaya berusaha untuk masuk ke situ. Maksud saya, apakah ini tadi yang seperti tadi sebenarnya Pak Samsu bisa dikurangi? Karena Permendikbud tadi istilahnya kuotanya sudah dipatok sebegitu Pak Ibu. Gitu. Nah kalau iya, maka diserahkan ke daerah, misalnya bisa kita kira-kira nanti ini masukan itu, kira-kira berapa persen sih yang ideal gitu?
gitu. AI waktu itu saya terlibat. Yang pertama adalah kan namanya aturan yang baru, kebijakan baru, banyak kekurangan lah saat itu. Akhirnya Permendikbudnya diubah untuk menyesuaikan masukan dan hasil evaluasi. Nah, ternyata masih juga sampai 4 kali. Nah, untuk Permendikbud yang terakhir, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu sebenarnya sudah, kalau orang bilang settle, udah settle gitu. Jadi dulu tuh agak sulit juga ketika Permendikbudnya berubah setiap tahun. Daerah itu dinas-dinas pendidikan dan daerah itu menjadi kesulitan membuat surat edaran, juknis, juga ketika terlalu mepet. Jadi dulu tuh perubahan di Desember, sementara pelaksanaan itu sudah dimulai di penyiapan regulasinya itu di Maret, April, dan ini mengakibatkan kemudian keterlambatan di level daerah. Nah, begitu, tapi yang namanya baru, jadi sampai 4 tahun itulah terjadi perubahan-perubahan. Nah, yang terakhir ini sebenarnya punya kecenderungan sudah aman gitu. Saya ingat betul waktu rapat di awal, sebenarnya Kemendikbud menginginkan, Pak Menteri waktu itu, Pak Muhadjir, 90% tuh zonasi dalam rapat. Tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan, turun menjadi 70. Dan diberlakukan pertama kali, tahun 2017 itu 70% zonasi. Sampai Presiden tengah jalan meminta itu diturunkan. Nah, akhirnya pas berikutnya tahun depan dijadikan 50. Jadi kalau 50 masih ditawar, sebenarnya dulunya mintanya 90 gitu. Maunya semua pakai sistem zonasi, maunya gitu. Nah, lalu akhir itu sudah mendengarkan banyak pihak sih ketika 50%. Yang kedua, saya setuju bahwa ini bukan detail menyebut tadi Pak Kadis lebih aman dengan itu. Sebenarnya saya mungkin bukan sekedar aman untuk teman-teman di daerah, tapi bahwa menurut saya penentuan kota itu bukan hal detail, Bu. Itu hal umum, justru harus ditentukan. Karena kan ini zona, nanti kalau dilepas, saya maunya 30%, bagaimana? Salahnya Kemendikbud, kenapa menyerahkan ke daerah? Ya terserah kami mau menentukan. Kan repot, Pak. Sementara nyawanya kebijakan ini adalah zonasi, maka penyebutannya adalah PPDB dengan sistem zonasi. Padahal kan ada sistem yang lain tuh, 3. Tapi kenapa disebut utama? Ya karena zonasi itu nyawa. Makanya 50 itu sebenarnya ke depan Ibu Katarina Girsang, Kepala Inspektorat, berharap itu ditingkatkan seiring dengan pembangunan sekolah negeri yang dibantu oleh Kemendikbud membangun gedungnya, asal daerahnya di fasilitas tanahnya, maka Kemendikbud akan membangunkan gedung dan mengisinya. Itu adalah dalam upaya Kemendikbud juga ingin meningkatkan 50 itu menjadi setidaknya 60% secara bertahap, terus nanti naik lagi, dan berharapnya kayak beberapa negara yang dicontohkan oleh Pak Ibnu bahwa betul-betul udah zona. Jadi di Jepang itu kalau anak kita mau masuk, sistemnya udah lulus TK mau masuk ke SD, langsung dia dapat surat bahwa anak Anda akan bersekolah di TK ini karena zonanya dia di situ. Itu udah pasti keterima karena dapat panggilan, karena udah ada datanya. Nah, itu yang kelak sebenarnya diinginkan Indonesia gitu. Demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Ini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa dan betul-betul kita mikirin negara di mana sepakatnya adalah sistem PPDB ya, PPDB dengan sistem zonasi, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi akan terus dipertahankan, tapi dengan memberikan berbagai masukan. Ini betul-betul ya, Dewan Ketahanan Nasional akan memberikan masukan kepada Presiden ya. Jempol untuk Dewan Ketahanan Nasional karena juga 2 hari loh mereka ngebahas PPDB. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalam.